Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur tani dan sahabatku Syedaralun, tepat sesuai dengan perkiraan kita sebelumnya bahwa kemungkinan besar tanaman padi ini akan mengalami resiko gagal panen. Dan hari ini sudah terlihat jelas ada penampakan gagal panen seperti ini. Dan untuk beberapa penyebab gagalnya panen seperti ini tidak terlepas dari beberapa kejadian alam yang itu nanti kita bahas sama-sama secara pelan-pelan saja. Dan baik Syedaralun, sedulurku dimanapun berada, apapun kegiatannya, semoga selalu diberikan kesehatan, kekuatan, dan rezeki yang melimpah. Semoga saudara-saudara terhindar dari hal yang seperti ini. Namun sebelum kita panjang lebar mengenai pembahasannya, kami mohon maaf terlebih dahulu jika video kali ini mungkin sedikit berisik, karena di sana itu sedang ada yang sedang melakukan proses perontokan padi yang selesai dipanen. Kemudian di sana juga banyak saudara kita yang sedang melakukan proses pengaritan. Nah, begitu juga kami mohon maaf jika video kami mungkin mengusik dan berisik waktu tenang, waktu senggang dari saudara-saudara sekalian. Namun di balik semua itu, jika berkenan boleh mensubscribe video kami, boleh mensubscribe channel kami, dan terima kasih banyak atas perhatiannya. Dan langsung saja mari kita bahas penyebab daripada gagalnya panen tanaman padi ini. Sekurang-kurangnya berdasarkan rangkuman yang kami miliki, kegagalan panen dari tanaman padi ini tidak terlepas dari dua hal yang sangat-sangat mendasar. Nah, yang pertama sekali tentunya adalah keadaan iklimnya, dan untuk keadaan iklimnya nanti kita uraikan secara lebih detail, dan kita lanjut atau kita loncat dulu ke penyebab yang keduanya. Nah, penyebab yang keduanya tentunya adalah karena ini dia, hama kepinding tanah yang Tuhan kirimkan begitu maha dahsyat, dan ini adalah suatu musibah yang cukup luar biasa. Bukannya petani yang tidak melakukan penanggulangan terhadap kepinding tanah ataupun lembing batu seperti ini. Ini pengendaliannya sudah dilakukan secara optimal, bahkan ada yang melakukan penyemprotan 1 hari sekali, setiap sore dilakukan penyemprotan, namun si lembing tanah, si kepinding tanah ini masih bertahan di tanaman padi petani. Ini adalah suatu ujian dari Tuhan. Mungkin kita ada 1-2 kesalahan yang kita perlakukan. Nah, kenapa lembing batu atau kepinding tanah ini bertahan cukup lama, atau bahkan ini bisa dikatakan si kepinding tanah ini sudah bertahan lebih kurang 3 minggu lebih di tanaman padi, karena ya kondisi alam sawahnya seperti ini. Sempat mengalami kekeringan yang cukup parah sehingga menghasilkan retakan-retakan yang seperti ini. Maka ketika si lembing batu atau kepinding tanah ini muncul, otomatis dia akan lebih mudah bersembunyi di antara retakan-retakan tanah seperti ini. Maka ketika kita lakukan proses pengendaliannya, dia yang masih bersembunyi di bawah retakan yang cukup dalam ini tentunya tidak akan terserang atau tersentuh oleh pestisida yang kita gunakan. Maka ada sebahagian petani yang melakukan penyemprotannya seperti kami sampaikan tadi, melakukan penyemprotan setiap sorenya, dan ya mereka menemukan kesimpulan yang cukup luar biasa, masih bisa dipanen seperti yang di atas sana, sekalipun potensinya menurun cukup luar biasa sekali. Dan inilah sebuah kenyataan. Maka dari sini kita perlu menyimpulkan, kita tidak boleh terlalu sombong, karena hanya dengan makhluk kecil saja seperti ini yang Tuhan kirimkan, kita bisa kalah, kita bisa down, panen kita bisa saja hilang seperti ini. Maka sekali lagi tidak ada hal yang perlu kita sombongkan. Namun tugas, upaya, sharing, berbagi ilmu dan pengalaman itu adalah hal yang wajib. Kemudian sedulurku, untuk penyebab pertamanya tadi adalah kondisi iklimnya. Ini kita mundur sedikit, di mana untuk tanaman padi ini atau secara umum di wilayah ini terjadi di musim kemarau yang cukup luar biasa sekali.
di masa vegetatifnya sudah mengalami kekeringan, kemudian masa transisi, masa primordialnya juga mengalami kekeringan, dan baru ada hujan ketika sudah selesai proses keluar malai. Baru ada hujan ketika proses pengisian bulirnya terjadi. Namun sebelum proses pengisian bulir itu terjadi, ada hal-hal yang cukup membuat tanaman padi ini menjadi gagal untuk panen. Nah, salah satunya ini kita ketahui bersama bahwa air menjadi faktor penentu untuk proses pertumbuhan dan pembentukan malai dari tanaman padi kita. Sementara kejadiannya kemarin ketika proses pembentukan malai ini sama sekali tidak ada hujan yang menyebabkan keretakan tanah seperti kita perlihatkan tadi. Kemudian ada pula yang tidak bisa melakukan pemupukannya dan sebagainya. Bahkan ada pula yang ketika proses keluar malai itu mereka melakukan penyemprotan penanggulangan walang sangit misalkan, penanggulangan yang lain misalkan. Itu pula ditambahkan dengan penggunaan pestisida EC-nya. Jelas-jelas itu dapat merusak si bulir kita. Nah, dengan kondisi keadaan yang cukup panas kering tersebut juga, maka sejatinya ketika malai-malai ini keluar, ini banyak mengalami kegosongan dan hitam coklat seperti ini. Banyak sekali kejadian-kejadian yang terjadi seperti ini. Maka secara otomatis dengan kondisi demikian, bulir-bulir yang keluar menjadi rusak atau bahkan yang terlihat segar seperti ini tidak terisi sama sekali. Lalu mungkin pertanyaannya, apakah kekeringan itu hanya dibiarkan begitu saja tanpa ada upaya untuk mengairi sawah-sawah ini? Jawabannya, kami tidak berpasrah begitu saja, kami melakukan upaya-upayanya. Namun perhatikan, ini adalah sawah tada hujan dan kita gambarkan keadaannya secara menyeluruh. Kita mulai dari sini, ini titik nolnya, kita anggap ini adalah titik nol, dan perhatikan di sekelilingnya, ini adalah tada hujan. Dan untuk mendapatkan air agar dapat mengairi sawah-sawah ini, kita hanya punya satu sumber air sungai kecil di ujung sana yang jaraknya dari tempat kita berdiri ke sana lebih kurang sekitar 300 meteran dengan areal yang cukup ekstrim, artinya kita harus menempuh bukit yang cukup tinggi. Maka untuk mengairinya kita butuh biaya besar, butuh juga perawatan mesin yang cukup ekstra. Maka untuk proses pengairannya mungkin banyak yang terhenti. Nah, lihat lagi sekelilingnya. Oke, kita putar sampai kita kembali ke titik nol yang tadi. Nah, bisa perhatikan. Dan kita sudah kembali ke titik nolnya. Nah, sementara sumber air yang bisa kita terima dari hujan itu berada di arah sana, karena sana adalah rawa-rawa di mana rawa tersebut bisa menampung air hujan. Namun karena kondisi kekeringannya cukup lama, si rawa-rawanya pun ikut menjadi kering. Dan di lahan tada hujan ini, pemerintah pun, pihak terkait pun menutup mata untuk dapat membantu proses irigasi yang memadai untuk petani kami di sini. Kenapa demikian? Karena lahan sawah ini tergolong arealnya cukup kecil sekali, hanya memiliki luas secara keseluruhan sekitar 3-4 hektar saja. Maka ketika kami mengajukan permohonan untuk proses irigasi di sini, itu alasan yang diberikan adalah tingkat urgensi dengan pengeluaran untuk pembangunan irigasi tersebut sangat-sangat tidak sesuai. Maka ini dibiarkan, petani di sini dianaktirikan, dan ya kami bertani sesuai dengan keadaan. Jika ada hujan, kami berhasil. Jika tidak ada hujan, kami harus menemui hal-hal yang seperti ini. Maka tentunya sesudah tanaman padi ini hidup di kondisi yang cukup kering, kemudian ketika sudah keluar malai, ketika ada 1-2 bulir yang sempat terisi, ya disambut pula oleh si kepinding tanah atau lembing batu seperti yang kita sebutkan tadi. Dan alhasil ketika hendak dipanen, yang terjadi adalah emping-emping kosong yang bisa kita bawa pulang ke rumah seperti itu untuk pakan ayam saja. Sisanya ya rasa syukur saja, sisanya ya kita berharap saja semoga di penanaman selanjutnya kita akan menemukan keberhasilan dan bisa menutupi semua kerugian yang terjadi saat ini. Nah, demikian saja sedulurku dan saudara Lun.
Semoga video ini menjadi perhatian dan kami tidak butuh dikasihani. Ini hanya sebagai gambaran dan referensi untuk teman-teman semuanya. Mungkin ada yang mengalami kegagalan seperti ini, artinya kami di sini ingin mengajak, ayo kita semua jangan berpatah hati, terus berproses, karena naik turun, maju mundurnya perjalanan itu pasti ada. Nah, demikian saja, selamat beraktivitas, semoga rezekinya lancar dan dimudahkan urusannya. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita masih bisa bertemu kembali di video kami selanjutnya. Kami cabut diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.